Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Sarifah dengan NIM 123205037. Nah, di sini tujuan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari training MCE atau Microsoft Certificate for Education, Educator. Nah, ini adalah tugas untuk pertemuan ketiga, di mana tugasnya itu untuk menyelesaikan rubrik atau level-level dari real world problem solving and innovation, skill communication and self-regulation. Langsung saja. Nah, di sini yang pertama yaitu skill communication. Skill communication atau komunikasi terampil adalah kemampuan peserta didik untuk menghasilkan komunikasi yang jelas, terstruktur, diperkuat oleh bukti, dan disusun khusus untuk audiens tertentu. Nah, komunikasi yang terampil itu mencakup yang pertama yaitu extend communication atau komunikasi yang panjang. Jadi bukan hanya sekadar satu kalimat pendek. Nah, jadi peserta didik itu menyusun kalimat yang ide-ide yang memiliki kalimat yang panjang gitu. Atau kalau dalam bentuk tulisan itu satu paragraf atau lebih. Jadi tidak hanya hanya satu kalimat saja. Kemudian yang kedua yaitu multimodal communication, di mana multimodal communication ini adalah menggunakan lebih dari satu jenis media, misalkan seperti teks ditambah gambar atau juga audio. Nah, kemudian yang ketiga adalah supporting evidence, di mana komunikasi peserta didik itu harus didukung oleh idenya itu didukung oleh fakta atau contoh atau juga data-data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah audiens spesifik desain, di mana komunikasi tersebut itu disesuaikan dengan audiens tertentu. Misalkan presentasi untuk siswa SD gitu berbeda dengan SMP atau SMA. Nah, baik di sini ada tingkatan level dari self communication. Yang pertama yaitu students are not required to produce extend or multimodal communication. Jadi siswa itu peserta didik itu tidak diwajibkan untuk membuat komunikasi yang panjang atau membuat komunikasi yang multimodal. Misalkan contohnya yaitu seperti uh, peserta didik itu ditanya sesuatu, misalkan mengapa air menguap gitu. Nah, peserta didik itu hanya menjawab sekadar air menguap karena panas, hanya dalam satu kalimat tersebut. Nah, itu contoh level pertama. Kemudian yang level kedua yaitu students are required to produce extend communication or multimodal communication, but they are not required to provide supporting evidence or design their work for a particular audience. Jadi di level 2 ini maksudnya adalah peserta didik itu sudah membuat komunikasi yang panjang atau komunikasi multimodal, tetapi peserta didik itu tidak diwajibkan untuk menambahkan atau memberikan bukti atau dokumen data yang mendukung dari ide peserta didik tersebut. Nah, kemudian selain itu juga tidak diwajibkan untuk membuat uh, audiens tertentu gitu. Nah, contohnya seperti membuat 7 sampai membuat misalkan 1 sampai 2 paragraf tentang manfaat daun ulang, tetapi itu hanya opini peserta didik tersebut saja gitu tanpa adanya data yang mendukung uh, paragraf tersebut gitu, informasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, level ketiga adalah students are required to produce extend communication or multimodal communication, and they are required to provide supporting evidence. They must explain the ideas for support a thesis with facts or examples, or they are required to design their communication for a particular audience, but not both. Nah, level ketiga ini maksudnya peserta didik itu diwajibkan untuk membuat komunikasi yang panjang atau komunikasi multimodal, terus juga diwajibkan untuk memberikan
bukti yang mendukung ide peserta didik tersebut. Tetapi tidak eh iya, dan juga peserta didik itu diwajibkan untuk mendesain atau menyesuaikan komunikasi tersebut itu untuk audiens tertentu, tetapi tidak keduanya. Maksud tidak keduanya ini adalah tidak tidak memberikan data dan juga tidak, jadi tidak keduanya itu maksudnya adalah hanya salah satu dari memberikan data, dari memberikan fakta dari ide tersebut atau uh, membuat membuat komunikasi tersebut itu untuk audiens tertentu. Contohnya, misalkan seperti uh, peserta didik menulis esai tentang polusi udara gitu, terus disertai dengan data tingkat polusi 5 tahun terakhir. Nah, itu kan sudah membuat communication extended communication, terus juga multimodal communication. Tapi dan juga diberikan data pendukung gitu dari ide tersebut, tetapi tidak ditunjukkan untuk audiens tertentu. Jadi salah satu aja, hanya dia menggunakan ide data untuk mendukung ide tersebut, tetapi tidak ditunjukkan khusus kepada audiens tertentu. Nah, selain kemudian di level keempat, students are required to produce extensive communication or multimodal communication, and there are required to provide supporting evidence, and there are required to design their communication for a particular audience. Jadi maksudnya adalah peserta didik itu sudah membuat komunikasi yang panjang dan juga uh, komunikasi yang panjang dan juga eh, multimodal komunikasi. Nah, selain itu, peserta didik juga harus diwajibkan untuk memberikan bukti pendukung. Nah, juga diwajibkan untuk merancang komunikasi tersebut untuk audiens tertentu. Jadi di sini sudah empat kategori tersebut dilaksanakan. Misalkan seperti peserta didik membuat video edukasi tentang bahaya plastik untuk warga desa. Nah, di mana video tersebut itu berisi data jumlah warga, terus juga wawancara warga, terus ada juga grafik, terus juga selain itu narasinya itu disesuaikan untuk dengan audiens desa, karena tujuannya adalah untuk desa tersebut. Jadi komunikasinya itu atau narasinya itu disesuaikan dengan audiensnya. Seperti itu. Kemudian, bahasan yang kedua adalah self regulation, di mana sebuah aktivitas belajar dianggap jangka panjang jika siswa mengerjakannya dalam periode waktu yang cukup lama. Jadi, maksudnya kegiatannya itu dianggap panjang jika mengerjakan itu dalam waktu yang lama. Nah, tidak jika tidak dalam waktu yang panjang, terus juga misalkan di aktivitas pembelajaran itu tuh diselesaikan dalam satu pertemuan saja, maka itu siswa tidak akan memiliki waktu untuk merencanakan proses kerjanya, terus juga tidak dapat merevisi atau memperbaiki hasil kinerja tersebut. Nah, jadi durasi di sini itu menjadi syarat dasar gitu untuk terjadinya self regulation. Kemudian di sini ada level tingkatan dari self regulation. Yang pertama itu prerequisite for self regulation are not in place. The learning activity is not long term. Our students do not have both learning goals and associated success criteria in advance for or of completing their work. Jadi maksudnya adalah self regulation itu belum terjadi gitu. Karena aktivitas pembelajaran itu juga tidak berjangka panjang, terus juga tidak ada uh, tujuan pembelajaran dan juga tingkat kriteria keberhasilan gitu terkait pembelajaran di awal sebelum pembelajaran terjadi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Contohnya seperti peserta didik itu diberitahu diminta menghafal 10 istilah biologi. Nah, untuk kuis yang akan diadakan besok hari. Tetapi peserta didik itu tidak diberitahui kriteria sukses itu seperti apa. Misalkan nilai minimum siswa tersebut nilai minimum
yang harus didapatkan oleh peserta didik tersebut. Ini belum termasuk self-regulation. Terus level kedua yaitu the learning activity is long term and student do have learning goals and associated success criteria and in advance of completing their work, but students do not have the opportunity to plan their own work. Jadi maksudnya adalah pembelajarannya ini, di level kedua ini pembelajaran itu sudah berjangka panjang. Terus juga peserta didik itu sudah memiliki kriteria tujuan pembelajaran dan juga kriteria keberhasilan terkait gitu di awal sebelum pembelajaran dimulai. Nah, tetapi peserta didik itu tidak merencanakan gitu, tidak merencanakan pekerjaan mereka. Contohnya seperti peserta didik itu diberikan tugas proyek penelitian atau diberi tugas proyek gitu ya berdurasi 1 bulan. Nah, dengan panduan langkah demi langkah, terus penilaian rubrik penilaian yang jelas gitu tujuan dan kriteria keberhasilannya dari yang diberikan oleh guru atau pendidik misalkan. Nah, terus kemudian mereka itu tidak boleh mengubah atau menyusun urutan langkah-langkah kerja sendiri. Jadi mereka itu hanya mengikuti instruksi atau langkah-langkah yang sudah diberikan oleh guru. Nah, kemudian yang ketiga, level ketiga yaitu the learning activity is long term and students do have learning goals and associated success criteria in advance of completing their work, and students do have the opportunity to plan their own work, but students do not have the opportunity to revise their work based on feedback. Nah, maksudnya di sini adalah aktivitas pembelajaran itu sudah berjangka panjang, terus juga peserta didik itu sudah memiliki tujuan pembelajaran dan sudah mengetahui kriteria keberhasilan terkait di awal sebelum pembelajaran. Nah, dan juga peserta didik itu sudah memiliki kesempatan untuk merencanakan pekerjaan mereka. Tetapi peserta didik itu tidak memiliki kesempatan untuk merevisi atau mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Contohnya, yaitu peserta didik diberikan tenggat 2 minggu untuk menulis esai. Nah, mereka itu dapat menentukan topiknya sendiri gitu. Jadi dibebaskan topiknya. Nah, kemudian dapat membuat kerangka kerja sendiri, terus juga mengatur waktu pekerjaan mereka sendiri. Yang penting dalam nanti 2 minggu kemudian itu pekerjaan tersebut sudah selesai. Nah, setelah menyerahkan esai gitu, mereka itu kan menerima nilai gitu, nilai. Jadi setelah dikumpulkan ya esainya, kemudian oleh guru itu dinilai. Nah, tetapi hanya sekadar dinilai saja gitu. Peserta didik itu tidak memiliki kesempatan untuk merevisi dari hasil penilaian tersebut. Nah, kemudian yang level keempat adalah the learning activity is long term and students do have learning goals and associated success criteria in advance of completing their work, and students do have the opportunity to plan their own work, and students do have the opportunity to revise their work based on feedback. Jadi maksudnya ini adalah di level tertinggi yaitu level keempat ini aktivitas pembelajaran berjangka panjang. Terus peserta didik memiliki tujuan pembelajaran. Terus kriteria keberhasilan terkait di awal itu, kriteria keberhasilannya sudah diketahui di awal sebelum menyelesaikan pekerjaan mereka. Terus juga peserta didik itu memiliki kesempatan untuk mendesain, merencanakan pekerjaan mereka. Nah, yang kelima yaitu dan juga peserta didik itu memiliki kesempatan untuk merevisi atau memperbaiki pekerjaan mereka sendiri. Contoh, peserta didik itu diberikan tugas membuat portofolio desain, misalkan selama 1
semester. Nah, kemudian peserta didik itu diberikan rubrik penilaian di awal, yaitu contoh tujuan pembelajaran dan juga kriteria keberhasilan. Nah, terus peserta didik itu dibebaskan untuk memilih proyek dan menentukan jadwal pengerjaannya, terus juga menentukan alat yang digunakannya, terus juga menentukan apa yang akan dibuatnya mereka sendiri gitu. Terus juga setelah itu mereka itu akan menyerahkan draft awal. Nah, setelah diserahkan kemudian akan menerima umpan balik gitu yang terperinci dari guru ataupun teman-teman sejawatnya. Jadi setelah setelah membuat draft awal tersebut dikumpulkan, nah peserta didik itu akan diberikan feedback yang nantinya itu dapat digunakan untuk merevisi dari desain tersebut gitu. Jadi setelah dapat feedback, kemudian direvisi lah, peserta didik mempunyai kesempatan untuk merevisi dari pekerjaan mereka tersendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu reward problem solving and innovation. Jadi pemecah dalam rubrik ini yaitu pemecahan masalah melibatkan tugas dengan tantangan yang terdefinisi bagi siswa. Nah, pemecahan masalah terjadi ketika peserta didik itu harus mengembangkan solusi untuk masalah yang baru gitu bagi mereka atau menyelesaikan tugas yang mereka belum diinstruksikan cara melakukannya atau merancang produk kompleks yang memenuhi serangkaian persyaratan. Kemudian di sini ada level tingkatannya. Level pertama yaitu the learning activity main the learning activities main requirement is not problem solving. Students use previously learned answer or procedure for most of the work. Jadi maksudnya yaitu adalah uh, aktivitas pembelajarannya itu tidak menyelesaikan suatu masalah, bukan pemecahan salah. Jadi peserta didik itu menggunakan prosedur yang sudah diketahui atau yang sudah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, contohnya yaitu peserta didik itu diberikan soal, misalkan 5 soal. Nah, mengenai uh, persamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan 5 soal tersebut, peserta didik itu akan mengerjakan uh, dengan cara yang sudah diajarkan oleh guru. Jadi hanya mengikuti cara-cara yang sudah diajarkan. Kemudian yang level kedua adalah the learning activities main requirement is problem solving, but the problem is not a real world problem. Jadi maksudnya adalah aktivitas pembelajarannya itu sudah problem solving atau pemecahan masalah, tetapi masalahnya itu bukan dunia nyata gitu, bukan masalah dunia nyata. Contohnya, peserta didik itu diminta untuk memecahkan masalah teka-teki logika gitu yang kompleks, tetapi misalkan teka-tekinya itu hanya siapa yang mencuri permen gitu berdasarkan petunjuk yang diberikan. Nah, tetap itu kan bukan masalah dunia nyata ya. Jadi hanya pemecahan masalah, tetapi bukan masalah yang dalam dunia nyata. Kemudian yang ketiga adalah the learning activities main requirement is problem solving, and the problem is a real world problem, but students do not innovate. They are not required to implement their ideas in the real world or to communicate their ideas to someone outside the academic context who can implement them. Jadi maksudnya di level ketiga ini adalah peserta didik itu aktivitas pembelajarannya itu sudah dalam pemecahan masalah, sudah termasuk itu dalam pemecahan masalah. Terus juga masalahnya itu sudah termasuk masalah dunia nyata. Nah, tetapi peserta didik itu tidak berinovasi, maksudnya. Jadi mereka itu mengimplementasikan ide mereka di dunia nyata atau mengomunikasikan ide mereka
tapi di luar akademik gitu yang dapat diimplementasikan. Contohnya seperti peserta didik itu meneliti gitu penyebab kemacetan di persimpangan dekat sekolah mereka. Nah, kemudian menulis laporan gitu yang berisi analisis dan juga proposal solusi, misalkan mengubah lalu lintas gitu solusinya. Nah, tetapi kemudian diserahkan ke guru terus dibaca oleh guru. Jadi hanya dibaca oleh guru gitu, tidak ada tindakan yang nyata yang diambil untuk pemecahan masalah tersebut gitu. Kan tadi kan macet, tetapi hanya diberikan ke guru saya gitu, tidak peserta didik itu tidak menyelesaikan soal tersebut dengan dunia yang nyatanya, tidak menghubungi misalkan tidak menghubungi pihak dinas setempatnya gitu. Kemudian yang level keempat adalah the learning activities main requirement is problem solving and the problem is the real world problem and students do not innovate. There are required to implement their ideas in the reward or to communicate their ideas to someone outside the academic context who can implement them. Jadi maksudnya di level keempat ini adalah uh, persyaratan utama dalam aktivitas pembelajarannya itu adalah pemecahan masalah. Kemudian masalahnya itu adalah masalah dunia nyata. Nah, di level keempat ini, peserta didik itu berinovasi. Jadi, diwajibkan untuk mengimplementasikan ide mereka gitu kepada seseorang di luar konteks akademik. Jadi bukan ke guru saja, tetapi mengimplementasikan atau memberikan ide pemecahan masalah mereka ke yang ditujunya gitu dari pemecahan masalah tersebut. Contohnya adalah peserta didik itu misalkan meneliti masalah penumpukan sampah di kantin sekolah. Nah, ini kan dunia nyata ya. Terus kemudian merancang sistem eh, pemilahan sampah. Solusinya adalah merancang sistem pemilahan sampah yang baru gitu. Nah, juga membuat poster-poster edukasi gitu tentang memilah sampah gitu. Nah, kemudian setelah itu mereka mempresentasikan desain mereka gitu misalkan kepada kepala sekolah. Nah, untuk mendapatkan persetujuan gitu untuk mengimplementasikan sistem tersebut sebagai solusi dari pemecahan masalah tersebut. Seperti itu. Nah, nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.